Tokoh yang pertama adalah Sigmund Freud dengan teorinya yang kita kenal, yaitu Levels of Mental Life. Yang pertama ada conscious, yang perannya relatif kecil. Lalu ada preconscious, yaitu tempat dari hal yang tidak disadari dan juga bisa muncul dalam kesadaran. Yang terakhir ada unconscious, yaitu tempat dari dorongan dan insting yang mempengaruhi perilaku dan muncul ke conscious dalam bentuk yang berbeda. Lalu yang kedua ada processes of the mind, dibagi jadi 3. Yang pertama ada ego yang berinteraksi dengan dunia luar dan membuat keputusan. Lalu ada id yang melakukan apapun untuk nafsu dan juga sifatnya yang tidak logis. Terakhir ada superego yang mewakili aspek moral dan juga ideal dibentuk oleh lingkungan masa kecil. Tokoh yang selanjutnya adalah Albert Adler dengan teorinya Striving for Success or Superiority. Di sini ia menjelaskan bahwa upaya terus-menerus yang dilakukan untuk mengatasi rasa inferioritas atau rendah diri dan mencapai superioritas atau penghargaan diri. Drives ini mengarah pada perkembangan pribadi, tujuan hidup yang positif, dan juga kontribusi sosial. Tokoh yang selanjutnya adalah Carl Gustav Jung dengan teorinya yang terkenal yaitu archetypes. Di sini dia membaginya menjadi 8, yaitu ada persona, shadow, anima, animus, great mother, wise old man, hero, dan juga self. Lalu yang selanjutnya ada psychological types. Yang pertama ada attitudes dibagi menjadi 2. Introversi, aliran psikis ke dalam dan subjektif. Ekstroversi, aliran psikis keluar dan objektif. Yang kedua ada function, dibagi menjadi 2. Ada rasional, thinking, menghasilkan ide atau gagasan. Feeling, memberi penilaian atau judgment. Yang kedua ada irasional, sensing, menerima rangsang dan diubah ke persepsi. Intuition, tanpa pemikiran yang rasional. Tokoh yang selanjutnya adalah Karen Horney. Dia dengan teorinya neurotic trends, ada basic hostility, yaitu perasaan permusuhan antara anak dan ortu karena ortu gagal memenuhi keamanan dan kenyamanan. Lalu ada basic anxiety atau perasaan terisolasi dan tak berdaya di dunia. Nah, keduanya ini saling berhubungan dan juga mempengaruhi, menghasilkan defenses against theory. Dengan bentuknya affection, submissiveness, striving for power, prestige, dan possession, dan terakhir ada withdrawal. Lalu kita bagi menjadi 2, perbedaan antara normal defenses dan juga neurotic defenses. Yang pertama, toward people. Kalau normal, dia kepribadiannya ramah dan penuh kasih sayang. Kalau neurotic, kepribadiannya penurut. Yang kedua ada against people. Kalau normal, dia bertahan dalam persaingan. Kalau neurotik, kepribadiannya agresif. Yang terakhir ada away from people. Kalau normal, kepribadiannya mandiri dan tenang. Kalau neurotik, kepribadiannya memisahkan diri. Tokoh selanjutnya adalah Erich Fromm. Erich Fromm percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup secara autentik dengan mengembangkan potensi diri dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dalam teorinya, ia menyebutkan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan utama. Di antaranya ada relatedness. Relatedness untuk membangun hubungan yang bermakna. Kedua ada transcendence untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, rootedness untuk merasa memiliki tempat di dunia. Sense of identity untuk mengetahui siapa diri sendiri. Dan yang terakhir ada frame of orientation untuk memahami dunia dan memberikan makna pada kehidupan. Tokoh yang selanjutnya ada Erik Erikson dengan teorinya yang terkenal yaitu 8 Stage of Psychosocial. Di sini yang pertama ada masa bayi, kepercaya versus tidak percaya. Yang kedua ada masa kanak awal, otonomi versus rasa malu. Yang ketiga ada usia bermain, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat ada usia sekolah, ketekunan versus rasa rendah diri. Yang kelima ada remaja, identitas versus kebingungan peran. Yang keenam ada dewasa awal, keintiman versus keterasingan. Yang ketujuh ada dewasa, generativitas versus stagnasi. Yang terakhir ada usia lanjut, integritas versus keputusasaan. Tokoh yang selanjutnya ada Abraham Maslow. Dengan konsep hierarchy of need atau konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow, ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu, sebelum kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal-hal yang memotivasi. Yang paling mendasar ada physiological needs, safety needs, love and belonging, esteem, dan yang terakhir self-actualization. Tokoh selanjutnya ada Carl Rogers. Dengan teorinya person-centered theory, Carl Rogers percaya bahwa manusia bisa berkembang atau mekar seperti bunga. Untuk mewujudkan hal itu, manusia membutuhkan lingkungan yang mendukung dengan penerimaan atau acceptance serta empati. Self-actualization adalah kondisi di mana konsep diri atau self-concept dan diri ideal atau ideal self berjalan selaras. Yang pertama ada self-concept. Self-concept adalah meliputi seluruh aspek dalam eksistensial dan pengalaman seseorang yang disadari olehnya. Selanjutnya, ada ideal self. Ideal self merupakan pandangan seseorang atas diri sebagaimana yang mereka harapkan. Tokoh selanjutnya ada Rollo May dengan kepribadian eksistensial.
Teori eksistensial ini menekankan manusia memiliki kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Kecemasan itu muncul dari adanya kesadaran atas konsekuensi yang menjadi pilihannya. Kecemasan juga bisa mendorong individu untuk lebih menyadari eksistensinya dan menemukan makna hidup. Yang pertama ada being in the world. Being in the world merupakan rasa persatuan dasar atas manusia dan lingkungannya. Ada wealth, itu hubungan manusia dengan lingkungannya. Wealth, hubungan sosial dengan orang lain. Eigenwealth, hubungan individu dengan dirinya. Selanjutnya ada non-being. Non-being adalah kesadaran atas diri sendiri sebagai makhluk yang tumbuh dan berkembang, berakibat pada ketakutan akan non-being atau kehampaan. Selanjutnya adalah Gordon Allport. Allport memiliki teori yang terkenal dengan istilah trait theory. Ia percaya bahwa kepribadian adalah suatu organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap karakteristik perilaku dan pemikiran seseorang. Allport juga memiliki istilah proprium, di mana proprium ini adalah bagian sentral dari kehidupan kita yang mencakup semua aspek kepribadian. Ahli teori lain menyebut proprium sebagai ego atau self. Selanjutnya ada personal disposition atau disposisi personal yang mendeskripsikan kepribadian kita secara keseluruhan. Terdapat 3 tingkat, yaitu cardinal disposition, yaitu sifat-sifat yang paling mencolok, central disposition yang menjadi ciri khas atau titik pusat tingkah laku seseorang, yang ketiga adalah secondary disposition. Ia jarang muncul dan hanya terlihat di situasi tertentu. Tokoh selanjutnya adalah Paul Costa dan Robert. Dengan teorinya The Big Five Theory, mereka percaya bahwa setiap orang memiliki susunan komponen kepribadian yang berbeda-beda. Komponen tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama ada openness. Openness itu imajinatif, fleksibel, dan penuh keingintahuan. Selanjutnya, conscientiousness, hati-hati, tekun, dan ambisius. Extraversion, ramah, hangat, dan asertif. Yang selanjutnya ada agreeableness, terus tenang, rendah hati, dan pemercaya. Dan yang terakhir ada neuroticism, yaitu cemas, depresif, dan kasar. Selanjutnya adalah Hans Eysenck. Hans Eysenck percaya bahwa kepribadian adalah hasil dari kombinasi antara faktor biologis yang diwariskan dan pengaruh lingkungan yang bekerja sama untuk membentuk suatu individu, atau disebut juga dengan faktor teori. Terdapat 3 dimensi kepribadian di faktor teori milik Eysenck, yaitu yang pertama adalah introversion versus extraversion, neuroticism versus stability, dan juga psychoticism. Eysenck mengatakan bahwa seseorang yang cenderung ke extraversion memiliki CAL yang rendah sehingga memerlukan lebih banyak stimulus, berkebalikan dengan introversion. Sedangkan orang dengan neuroticism memiliki ANS atau automatic nervous system yang tinggi sehingga lebih agresif. Terdapat 4 sifat yang terbentuk melalui kombinasi kedua dimensi tersebut, yaitu melankolik, kolerik, flegmatik, dan juga sanguin. Tokoh selanjutnya adalah Ivan Pavlov. Siapa sih yang tidak kenal dengan Pavlov? Yap, Pavlov ini adalah ilmuwan yang mencetuskan tentang teori classical conditioning. Classical conditioning adalah pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau disebut juga dengan stimulus netral. Classical conditioning memiliki beberapa kata untuk menjelaskan bagaimana prosesnya berlangsung. Yang pertama adalah unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang memicu automatic response. Yang kedua adalah stimulus netral, yaitu stimulus yang awalnya tidak memicu suatu respon dengan sendirinya. Yang ketiga adalah unconditioned response, yaitu respon otomatis atau yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang keempat adalah conditioned stimulus, atau stimulus yang awalnya tidak memicu respon, tapi di akhir memicu setelah conditioning berlangsung. Yang terakhir adalah condition response, yaitu respon yang belum ada sebelumnya lalu dipelajari atau dimunculkan melalui conditioning. Kita beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu Skinner. Skinner mencetuskan teori instrumental conditioning atau disebut juga dengan operant conditioning, di mana metode belajar diasosiasikan dengan reward atau reinforcement dan punishment untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan atau mengurangi perilaku yang berlebihan. Dalam operant conditioning, terdapat 2 macam reinforcement dan 2 macam punishment. Yang pertama dalam reinforcement adalah positive reinforcement, di mana hal yang disukai diberikan setelah perilaku dilakukan. Yang kedua adalah negative reinforcement, di mana hal yang tidak disukai diambil setelah perilaku dilakukan. Lalu ke punishment, ada positive punishment, di mana hal yang tidak disukai diberikan untuk mengurangi suatu perilaku. Lalu ada negative punishment, yaitu saat sesuatu yang disukai diambil untuk mengurangi suatu perilaku. Kita beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu Albert Bandura. Bandura terkenal akan teorinya yang bernama Social Learning Theory dan juga teorinya yang bernama Observational Theory. Bandura percaya bahwa manusia dapat belajar melalui observasi saja dan tanpa mengalaminya secara langsung. Terdapat 4 poin utama dari Social Learning Theory milik Bandura. Yang pertama adalah Social Cognitive Theory yang menekankan tentang observational learning atau belajar tanpa mengalami secara langsung dan interaksi dinamis antar sesama atau personal factors, perilaku mereka dan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua adalah Social Learning Theory, yang menjelaskan bahwa manusia belajar lewat observasi, reinforcement, dan punishment. Yang ketiga adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri di situasi tertentu. Yang terakhir dan yang paling terkenal adalah Bobodol Experiment. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana anak-anak mempelajari perilaku agresif hanya dengan mengamati orang lain.